Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Zainul Naim dengan NPM 233110805. Saya sekarang berada di Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru atau biasa dipanggil Masjid Wali Kota. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan Masjid Agung Ar-Rahman atau biasa disebut Masjid Wali Kota yang menjadi ikonik di Kota Pekanbaru. Masjid ini pertama kali didirikan di Kampung Nyamuk. Kampung Nyamuk memiliki sebuah ikon yang seharusnya tidak bisa dilepaskan dari sejarah Pekanbaru. Ikon itu adalah Masjid Ar-Rahman, sebuah masjid umat yang kini berdiri megah di Jalan Jenderal Sudirman. Masjid ini berdiri pada 1930 dan dikenal sebagai masjid tertua kedua setelah Masjid Raya Senapelan. Tapi masjid ini hampir saja berganti dengan bangunan biasa. Masjid Ar-Rahman merupakan sebuah masjid yang terletak di Pekanbaru. Ada dua tokoh Kampung Nyamuk yang datang langsung menghadap Wali Kota Pekanbaru, Herman Abdullah, untuk meninjau ulang rencana pembangunan itu. Sebab yang mereka dengar, Masjid Ar-Rahman ini akan dirobohkan dan diganti dengan bangunan lainnya. Hanya akan dibangun masjid seukuran yang sama di sela-sela bangunan lainnya milik Pemkot Pekanbaru. Dua tokoh itu adalah Ibrahim Rasyad dan Abu Mansur. Sangat tidak pantas rasanya jika Masjid Ar-Rahman ini dirobohkan. Kalau perlu dibuat sebagus-bagusnya dan menjadi salah satu ikon Pekanbaru. Masjid Ar-Rahman memang bukan masjid biasa. Masjid ini didirikan atas swadaya masyarakat kampung perhentian Nyamuk ketika itu. Tokoh penting di balik pendirian Masjid Ar-Rahman adalah Buya Tamin Ibrahim. Menurut Marwan, Abdullah Hasan, ayah Herman Abdullah, pernah belajar kepada Buya Tamin. Tempat belajarnya di Masjid Ar-Rahman ini. Buya Tamin memang merupakan sosok sentral dalam pembinaan keagamaan di Masjid Ar-Rahman ini. Inisiatif pendiri masjid berasal darinya. Bukan Masjid Sultan sebuah masjid tentunya tidak berdiri begitu saja. Jauh dari Senapelan sebagai pusat peradaban masyarakat. Masjid Ar-Rahman memiliki kisahnya sendiri yang sesungguhnya tak kalah bersejarah dibandingkan Masjid Raya Senapelan. Masjid Ar-Rahman berdiri sejak tahun 1930 atau tak lama setelah renovasi besar-besaran Masjid Raya Senapelan pada 1927. Masjid Ar-Rahman pun diakui menjadi masjid tertua kedua di Pekanbaru. Pengakuan sebagai masjid ikonik Pekanbaru setelah Masjid Raya Senapelan disahkan dengan upaya pemerintah merenovasinya sedemikian elok dan megah saat ini. Menurut tokoh masyarakat Kampung Nyamuk, di awal abad ke-20, pertumbuhan Pekanbaru ada pada dua daerah, yakni Pekanbaru Utara dan Pekanbaru Selatan. Pekanbaru Utara dan Selatan dipisahkan dengan pemukiman dan jalan sunyi. Pekanbaru Utara adalah Senapelan dan sekitarnya. Sementara Pekanbaru Selatan adalah perhentian Nyamuk dan sekitarnya. Di Pekanbaru Selatan terdapat beberapa wilayah yang padat penduduk, yakni perhentian Nyamuk, Simpang 4, dan Tekirang. Dua masjid yang ada ketika itu juga menjadi seakan kutub pembanding. Masyarakat utara bisa sholat Jumat di Masjid Sultan, yakni Masjid Raya Senapelan, sementara masyarakat di selatan sholat di Masjid Ar-Rahman.
Pembangunan Masjid Ar-Rahman tentu saja tidak melibatkan andil sultan, sebab kawasan ini berada cukup jauh dari istana. Dalam proses pembangunannya, masyarakat penghentian nyamuk bersama-sama memberikan hartanya. Tapi Mbah Nyamuk atau Sastro Pawirojoyo Diningrat atau penghulu kampung perhentian nyamuk menjadi donatur terbesar dalam pembangunan masjid ini. Dia juga menghibahkan tanahnya sebagai penghulu dan orang terkaya di sekitar masjid. Dia tak sungkan mengeluarkan hartanya sebanyak yang diperlukan. Dia adalah tuan tanah sekaligus mandor perkebunan besar milik pemerintah Hindia Belanda ketika itu. Tokoh masyarakat Kampung Nyamuk, Suyatmi, menyebutkan Mbah Nyamuk diberi kuasa oleh Belanda untuk mengelola perkebunan di sekitar Gobah saat ini. Kebunnya mencapai batas dari Jalan Sumatera hingga Ronggowarsito Ujung. Selain itu, dia juga memiliki beberapa tanah lainnya, termasuk yang dihibahkan untuk Masjid Ar-Rahman ini. Dilihat dari sisi bangunannya, masjid banyak mendapat pengaruh dari gaya arsitektur Melayu, Turki, Arab, dan India. Lokasi bangunan Masjid Ar-Rahman merupakan tanah wakaf dari Raden Sastro Pawiro Jaya Diningrat. Pembangunan masjid ini dilakukan dengan swadaya masyarakat yang berada di sekitar Jalan Sumatera dan wilayah Pekanbaru hingga ke Tangkareng. Namun begitu, Raden Sastro merupakan donatur terbesar dan yang berperan penting dalam pembangunan masjid ini. Pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 1930 hingga 1935. Saat itu di sekitar masjid terdapat 3 rumah panggung. Raden bersama masyarakat berswadaya membangun satu-satunya masjid yang berada di tengah kota itu. Konsep bangunan juga sangat sederhana. Dinding, lantai, dan tiang masjid yang saat itu hanya berasal dari papan biasa dengan atap daun dan bangunan berbentuk panggung dengan ketinggian 1 meter. Luas bangunan juga hanya 8 x 8 meter persegi. Masjid juga dicat menggunakan oli bekas, sehingga warna masjid sedikit hitam kecoklatan bergabung dengan warna papan. Meski sederhana, warga Pekanbaru yang mayoritas Muslim saat itu terus memenuhi masjid tersebut, mulai dari warga Jalan Sumatera, Tangkerang, Cutnyak Dien, Ahmad Yani, hingga di Jalan Pinang. Apalagi setelah tabuhan beduk disambut dengan suara azan terdengar saat masuknya waktu sholat. Melihat kondisi ini, sekitar tahun 1960, warga mulai berswadaya menurunkan bangunan masjid itu dari panggung menjadi tidak panggung. Namun, kondisi bangunan tetap sama tanpa ada perubahan. Pasalnya saat itu Raden yang rumahnya saat itu berada tepat di atas tanah yang saat ini berdiri gedung 8 lantai PT Surya Dumai. Masjid ini sempat menjadi tempat dakwah orang tua mantan wali kota Pekanbaru, Herman Abdullah. Pada tahun 2004 yang lalu, pemerintah kota Pekanbaru telah melakukan pembebasan lahan yang berada di sekitar Masjid Ar-Rahman. 4.700 meter persegi tanah yang dibebaskan untuk membangun masjid. Dianggarkan dana 4,6 miliar oleh pemerintah Provinsi Riau.
Masjid ini diresmikan oleh Gubernur Rusli Zainal pada 19 Juni 2009, disaksikan oleh Mendagri Mardianto. Pemerintah Kota Pekanbaru berencana menjadikan kawasan masjid ini sebagai Islamic Center Pekanbaru dengan seluruh aktivitas dakwah di dalamnya. Di depan gedung masjid tepat menjadi tempat ibadah, gedung belakang kantor dakwah, perpustakaan, bus, dan lainnya. Jika teman-teman ingin melihat lebih lanjut tentang Masjid Ar-Rahman, jom kita datang ke Masjid Ar-Rahman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau salah mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.